Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Demikian firman Allah. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya coba sedikit saja memberikan sebuah gambaran tentang pengangkatan atau rapture. Tetapi ada satu topik yang menarik dari pengangkatan, dari rapture, yang akan saya bahas. Secara spesifik renungan firman Tuhan ini saya beri judul 6 alasan mengapa orang percaya tidak mengalami pengangkatan. Saudara-saudara, pengangkatan atau rapture itu adalah ide Allah untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu membebaskan orang-orang percaya dari masa kesusahan, dari masa penderitaan menjelang akhir dari dunia ini untuk memasuki hidup kekal. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 4 ayat 1-5, Allah di dalam Yesus Kristus telah menyediakan hidup kekal, hidup yang abadi di dalam kerajaan sorga bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mengalami rapture, kita harus mengalami pengangkatan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, ketika tanda diberi, ketika sangkakala Allah berbunyi, kita harus pastikan bahwa diri kita mengalami pengangkatan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kita menyongsong Allah Bapa di sorga, Allah yang maha kuasa, dan kita hidup dalam keindahan. Bapak Ibu keluargaku, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang diangkat Tuhan sehingga mengalami rapture? Firman Allah tegas, orang-orang yang mengalami rapture adalah orang yang setia kepada Yesus. Matius 10 ayat 22. Yaitu yang kedua, orang yang telah menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 14. Orang yang melakukan firman Allah. Matius 7 ayat 21. Dan orang yang siap berkorban bagi Yesus. Matius 20 ayat 4. Saudara, ini adalah kriteria-kriteria orang yang layak, yang siap mengalami pengangkatan atau rapture. Namun saya berpendapat juga, saudara, di dalam pengangkatan nanti, di dalam masa rapture nanti, akan ada orang-orang yang tidak diangkat juga. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada alasan kenapa mereka tidak mengalami rapture. Mungkin ada orang percaya yang tidak diangkat. Saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa ada orang percaya Yesus tidak diangkat? Ada orang Kristen yang tidak diangkat. Bahkan mungkin ada orang yang di gereja tidak diangkat. Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita masuk kepada bilangan orang-orang percaya, orang Kristen, orang di gereja, tapi tidak mengalami pengangkatan. Nah, pertanyaan kembali bagi kita, apa alasan, apa hal-hal yang membuat orang percaya tidak mengalami pengangkatan? Saya menulis ada 4 alasan kenapa orang percaya tidak mengalami rapture. Ini menjadi pelajaran, ini menjadi warning, peringatan buat kita untuk berubah dan siap menjadi orang-orang yang mengalami rapture. Yang pertama, alasan pertama kenapa orang percaya tidak mengalami pengangkatan, Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, orang itu tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Dia percaya Yesus, dia mengakui dengan mulutnya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sikap dan perbuatan tidak menunjukkan pertobatan.
Yang kedua, saudara, selalu hidup di dalam ketakutan, diintimidasi oleh ketakutan, sehingga dia tidak berani melakukan firman Allah, sehingga tidak berani melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah, bahkan dia kompromi dengan dosa. Saudara, yang kedua, dia hidup diintimidasi dengan ketakutan. 1 Yohanes juga mengatakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dalam roh di dunia ini. Karena itu jangan hidup di dalam ketakutan. Yang ketiga, saudara, Wahyu 2 ayat 14-15, kita kompromi dengan hal-hal duniawi. Bapak Ibu, Alkitab berkata, jangan bersahabat dengan dunia ini. Jangan kita menyatukan hidup kita dengan dunia ini. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Katakan amin. Jangan kompromi dengan hal-hal di dalam dunia ini, dengan produk-produk dunia di dalam dunia ini. Yang keempat, saudara, kenapa kita tidak mengalami rapture? Yang keempat, karena kita berjinah baik daging dan roh. Wahyu 2 ayat 20-23, ada perjinahan yang kita lakukan. Perjinahan secara daging, kita melakukan dosa seksualitas, kita melakukan perselingkuhan, kita melakukan kenajisan. Perjinah secara roh, kita membuat Tuhan menjadi nomor 2, 3, 4. Ada berhala di dalam diri kita. Yang kelima, saudara, apa yang membuat kita tidak mengalami rapture? Kita tidak mau maju dan bertumbuh. Saudara, banyak orang Kristen puluhan tahun ke gereja, puluhan tahun beribadah, tapi tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kemajuan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Stagnan pertumbuhan rohaninya, stagnan mandul di dalam kemajuan kedewasaan rohaninya. Yang terakhir, saudara, kenapa kita tidak mengalami rapture? Karena kita hidup di dalam dosa dan kesombongan rohani. Wahyu 3 ayat 9, Wahyu 3 ayat 15-17, ada kesombongan, ada dusta yang terus-menerus kita lakukan. Keluargaku, buang dusta. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, buang kebohongan. Dan mari rendah hatilah di hadapan Allah. Jangan hidup di dalam kesombongan. Dalam pelayananmu, dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, jangan sombong. Saudara-saudara, ini firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara pagi ini. Kita berlomba-lomba bersama-sama untuk mengejar kekudusan. Dan pada akhirnya, sabaslah wahai engkau hambaku yang setia, kata Tuhan. Dan kita layak masuk di dalam kerajaan sorga dengan mengalami pengangkatan bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.